Terima kasih Bu Mercy. Fraksi PDI Perjuangan telah menyetujui proses naturalisasi ketiga pemain yang kita sampaikan tadi. Bagaimana peluang yang dimiliki? Laga melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia benar-benar akan menjadi momen penentu arah langkah timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah ujian besar bagi generasi emas Garuda sekaligus panggung pembuktian seberapa jauh sepak bola Indonesia telah melangkah. Kita cukup beruntung saat ini memiliki pemain-pemain yang tampil reguler di luar negeri. Dari padatnya atmosfer Liga Inggris, disiplin tinggi di Bundesliga Jerman, taktik ketat Serie A Italia, hingga sentuhan teknis sepak bola Belanda, semua membawa warna dan kualitas berbeda ke dalam skuad merah putih. Sebuah kemewahan yang tak dimiliki generasi sebelumnya. Namun di balik optimisme itu, ada realitas yang tak bisa diabaikan. Persiapan menuju Oktober penuh dengan dinamika. Pro dan kontra terus bermunculan dari dalam negeri. Ucapan dan langkah para petinggi federasi menuai sorotan, belum lagi persoalan teknis internal timnas yang belum sepenuhnya tuntas. Dan tentu, tak ada yang lebih disorot dibanding absennya oleh Romeni, pemain kunci yang menurut laporan terbaru, kemungkinan besar tak akan tersedia di jendela laga Oktober mendatang akibat cedera. Meski begitu, harapan belum padam. Ole tetap menunjukkan tekad untuk pulih lebih cepat dari prediksi medis. Sementara itu, PSSI tampak mulai mengaktifkan mode percepatan. Menurut Bung Ropan, ada kemungkinan 2 pemain baru akan disumpah bersama Mauro di bulan Agustus ini. Jika benar terjadi, maka September nanti Garuda akan kedatangan 3 amunisi tambahan. Bahkan, menurut Yusan Nugraha, satu nama lainnya yang berasal dari luar Eropa kemungkinan besar adalah Adrian Wibowo. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan bukan hanya terjadi di lapangan. Di balik layar, mesin PSSI tampaknya mulai bergerak lebih cepat. Saat set, mempersiapkan segalanya demi satu tujuan, membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia. Menarik untuk disimak, dan inilah update perkembangan Ole yang menolak absen sembuh lebih cepat dari prediksi. 3 pemain baru, Mauro, Ulrich, Miliano proses sumpah WNI barengan. Ya, dari seluruh agenda yang akan dijalani tim nasional Indonesia, tak bisa dipungkiri bahwa perjuangan timnas senior di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah yang paling mendebarkan. Bukan berarti menyepelekan perjuangan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia maupun U17 yang akan beraksi di panggung Piala Dunia. Tapi bagaimanapun, timnas senior adalah representasi tertinggi dari wajah sepak bola sebuah negara. Dan kini, posisi Garuda tengah berada di titik krusial, di ambang sejarah. Tantangan besar jelas menghadang. 2 tembok tebal, Arab Saudi dan Irak menanti di depan. Mereka bukan lawan sembarangan, tim yang sudah lama kenyang pengalaman di level tertinggi sepak bola Asia. Tapi, Indonesia bukan bangsa yang layak untuk gentar. Karena dalam DNA kita tertanam satu hal, berani bermimpi, dan tak pernah menyerah menghadapi kemustahilan. Optimisme itu tumbuh seiring penampilan membanggakan dari para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Justin Hubner belum lama gabung Fortuna Sittard, langsung diberi kepercayaan debut melawan raksasa Bundesliga Bayern Leverkusen di laga pramusim. Sebuah sinyal bahwa kualitasnya diakui. Nathan Choaon dan Shane Patinama pun seperti mendapatkan napas baru setelah berganti klub. Elkan Baggott mulai mencuri kembali kepercayaan di Ipswich Town. Sementara Kevin Dix tampil solid di lini belakang Borussia Mönchengladbach, bahkan sukses mencetak gol perdananya dalam kemenangan atas Valencia. Sebuah pencapaian penting menjelang bulan penuh ujian. Tak hanya itu, Emil Audero menunjukkan tanda-tanda kebangkitan bersama Cremonese dan Doniel James. Meski timnya kalah dari PSV di Johan Cruyff Shield, tampil luar biasa, menyumbangkan 1 assist dengan gaya yang memikat. Sementara itu, Kelvin Verdong memang tampil kurang maksimal saat menghadapi Blackburn. Namun satu hal yang pasti, semua tahu itu hanya hari buruk yang tak mencerminkan kualitas sesungguhnya dari seorang Verdong. Melihat semua ini, kita punya alasan untuk percaya bahwa Garuda tak terbang sendiri, ia ditopang semangat, kerja keras, dan mimpi besar seluruh anak bangsa, baik yang tumbuh di tanah air maupun yang sedang menapaki jalan terjal di luar negeri. Dan kini semuanya bersiap menyatu, menghadapi 2 laga hidup mati demi membawa Indonesia semakin dekat ke panggung dunia.
Ya, di sisi lain, kabar terbaru datang dari Ole Romeni, salah satu pilar yang sangat dinanti di lini serang timnas. Sayangnya, nasib berkata lain. Cedera serius yang dialaminya memaksa Ole naik meja operasi dan hampir pasti absen di laga penting bulan Oktober nanti. Sebuah kehilangan besar bagi Garuda. Namun yang membuat publik salut adalah tekad luar biasa dari sang pemain. Alih-alih pasrah, Ole memilih untuk melawan. Setiap hari, ia menjalani latihan super keras, menantang batas fisik demi pulih lebih cepat dari prediksi medis. Semangatnya benar-benar mencerminkan karakter petarung. Meski begitu, harapan semua pihak tentu sama, agar Ole tidak terlalu memaksakan dirinya. Karena dalam sepak bola, yang terpenting bukan hanya soal satu pertandingan, tapi tentang karier panjang yang harus dijaga. Sementara menanti kabar pemulihan dari Ole, pengamat senior Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI kini tengah menyusun strategi cepat. Setelah berkas naturalisasi Mauro masuk ke DPR, langkah berikutnya adalah mengusahakan agar setidaknya 2 pemain tambahan bisa disumpah bersamaan. Tujuannya jelas, September semua proses tuntas, para pemain bisa ikut uji coba, dan Oktober mereka siap tempur di round 4. Memang Mauro Zalstra yang sementara diajukan dari Kemenpora ke Kemenkumham dan nanti akan dibahas ke DPR RI. Sementara proses berlangsung, ada 2 yang OTB masuk. Pembicaraan sudah oke, cuman yang ditunggu sekarang adalah kelengkapan dan dokumen. Surat-surat dari kedua pemain itu kalau sudah ada, nanti akan segera diumumkan Pak Erik. Nah, yang mencuri kabar baik buat kita, bahwa itu akan berproses pada Agustus. Jadi, itu akan cepat, akan digeber surat-surat masuk, akan diumumkan dan beriringan dengan Mauro Zalstra. Jadi sama-sama nantinya pengambilan sumpah itu 3-3-nya akan masuk. Jadi langsung serentak 3-3. Jadi bukan tidak mungkin di September siapa tahu kita punya 3 pemain baru. Semoga ini berjalan dengan cepat. Tapi saya yakin kalau PSSI mau cepat pas 1 bulan semua sudah selesai karena kita perlu pemain di lini depan. Ucap Bung Ropan dikutip dari bola.com, berkaca dari semua itu, banyak yang mulai berspekulasi soal siapa 2 nama tambahan yang akan menyusul Mauro. Asumsi paling kuat mengarah pada Laurin Ulrich dan Miliano Jonathans, 2 talenta muda potensial yang sudah sejak lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi Garuda. Tapi, jika melihat sinyal-sinyal yang juga diungkapkan oleh pengamat seperti Yusan Nugraha, bukan tak mungkin ada kejutan tambahan. Satu nama yang semakin sering disebut adalah Adrian Wibowo. Pemain yang kabarnya bermain di luar Eropa ini diyakini menjadi sosok keempat yang dimaksud oleh Pak Arya, yang sempat mengatakan secara terbuka di Nusantara TV bahwa total ada 3 nama lagi, dengan salah satunya berasal dari luar Eropa. Dan kalau merunut semua logika, arah spekulasi itu memang sangat masuk akal mengarah ke Adrian. Selain punya potensi besar, proses administrasinya pun relatif tidak terlalu rumit karena darah Indonesia mengalir langsung dari sang ayah. Jadi jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kombinasi 4 pemain baru yakni Mauro, Ulrich, Miliano, dan Adrian sangat mungkin akan jadi bagian dari kekuatan Garuda. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tapi juga menyuntikkan kualitas serta mentalitas baru yang akan sangat dibutuhkan saat berhadapan dengan tim-tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Ya, dengan semua yang telah terjadi dan tengah dipersiapkan, harapannya tentu satu. Proses naturalisasi 3 atau bahkan 4 pemain baru bisa selesai tepat waktu. Ini adalah misi besar yang butuh kolaborasi cepat dan tuntas dari semua pihak. Karena begitu Garuda calling, semoga seluruh pemain bisa datang dalam kondisi terbaik, baik fisik, mental, maupun semangatnya. Termasuk tentu saja Ole Romeni. Meski peluangnya sembuh tepat waktu hanya 1%, Ole sendiri tahu untuk mimpi besar 1% pun pantas diperjuangkan dengan sepenuh hati. Dan dari apa yang terlihat, dia benar-benar sedang melakukan segalanya untuk bisa kembali lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Untuk nama-nama lain yang statusnya masih abu-abu seperti Tom Hay, semoga segera menemukan pelabuhan baru agar fokus dan masa depannya jelas. Begitu juga dengan Jay Itzes dan Mace Hilgers yang kabarnya terus jadi incaran beberapa klub. Semoga segera ada kejelasan soal arah langkah mereka dan tentu saja harapannya tetap menuju ke satu tempat, ke pelukan merah putih. Karena pada akhirnya tak peduli seberapa berat jalan yang harus dilalui, mimpi besar itu layak untuk terus diperjuangkan. Untuk Garuda,
Untuk Indonesia, Bravo Garuda. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!